Terkadang dunia terasa membosankan. Kita telah mengunjungi pulau tua yang terpencil, menaklukkan Arktik dan menembus hutan terdalam. Tetapi masih ada satu tempat untuk dijelajahi, itu adalah gurun basah dan mematikan yang dihuni oleh makhluk misterius yang hidup dalam kegelapan total. Lautan terdalam. Sulit untuk dipercaya bahwa kurang dari 2% dari semua biomasa di bumi hidup di sini, dan selebihnya sekitar 90% terletak di 200 meter pertama di permukaan laut ini. Di sini cahaya masih bisa menembus air yang memungkinkan fotosintesis untuk membuat fondasi berupa plankton kecil, dan mereka dikonsumsi oleh plankton yang lebih besar yang kemudian dikonsumsi oleh spesies lain. Bagian dasar laut ini adalah seperti hutan hujan Amazon yang ditutupi dengan terumbu karang dan alga serta binatang laut lainnya. Ini adalah rumah bagi binatang laut. Jadi, mari kita menyelam lebih dalam. Bergerak dengan menyusuri dasar lautan, akhirnya kita sampai ke tepi landas kontinental, dilanjutkan ke lereng kontinental, dan akhirnya sampai ke lautan yang lebih dalam, di mana setiap meternya membuat keadaan semakin gelap. Tempat ini kelihatan seperti lautan terbuka yang tak bertepi. Saat ini kita memasuki daerah yang disebut zona twilight, penghubung ke lautan terdalam. Saat kita semakin tenggelam, tekanan air naik ke tingkat mematikan. Rekor penyelam scuba terdalam adalah 350 meter. Tekanan di sini adalah seperti ada 200 mobil yang ditumpuk di atas Anda. Namun kami hanya menyelesaikan 3% dari perjalanan kita. Wilayah ini tampaknya cukup suram, tapi sebagian ikan dan hewan lain menghabiskan sebagian waktunya tinggal di sini pada siang hari. Pada zona transisi antara cahaya redup dan kegelapan ini, cahaya bisa menjadi senjata yang ampuh. Lebih dari 90% spesies asli lingkungan yang dalam ini menggunakan bahan kimia bioluminesensi untuk menciptakan cahaya. Mereka mengirim sinyal ke mangsanya untuk mengecoh atau bisa juga untuk menakuti pemangsa yang lebih mematikan. Pada kedalaman 700 meter kita menemukan perkumpulan Siponophore. Mereka bisa mencapai panjang 50 meter. Untuk menarik mangsanya, perkumpulan itu menciptakan warna biru atau merah cerah yang sangat indah, sekaligus menyiapkan jarum-jarum berisi racun mematikan terhadap apapun yang datang mendekat. Tetapi sebagian besar makhluk hidup yang tinggal di sini harus bergantung pada sumber daya yang lain, yaitu salju lautan. Serpihan itu terdiri dari tanaman mati, bagian hewan yang mati, bagian-bagian hewan, cangkang atau pasir, dan debu. Walaupun ini tidak terdengar enak, tapi tanpa sumber daya yang penting ini kehidupan di laut dalam akan kekurangan makanan. Di area inilah kadang terjadi pertempuran paling menarik antara dua jenis hewan yang bermusuhan, yaitu antara ikan paus dan cumi-cumi raksasa. Saat kita mencapai kedalaman 1000 meter, lebih dalam dari bangunan tertinggi yang dibangun oleh manusia, kita harus berhati-hati. Ini adalah zona tengah malam, tempat dengan tudung kegelapan. Pada kedalaman ini akan lebih sulit bagi manusia untuk berenang dibandingkan berjalan di ruang angkasa. Untuk menemukan makanan di sini adalah sangat sulit, maka kehidupan di sini harus beradaptasi menjadi sangat hemat energi. Seperti cumi-cumi vampir sepanjang 30 cm ini. Mereka melayang di perairan tanpa bergerak dengan tentakel
halus untuk menjerat makanan. Cara ini sangat hemat energi dibandingkan dengan harus mengejar mangsa. Ikan karnivora jauh lebih sulit untuk menemukan makanan karena mangsa hidup cukup langka di sini, sehingga para pemburu harus menyerang dengan sempurna pada serangan pertama atau mangsanya akan kabur. Beberapa hewan pemangsa laut dalam memiliki beberapa set gigi panjang dan mematikan, seperti ikan viper yang menggunakan gigi panjangnya untuk menangkap mangsa yang lebih besar dan menelannya secara utuh. Kita menyelam ke dalam lagi, di bawah 3.800 meter dari permukaan laut, tempat sedalam kuburannya kapal Titanic. Di sini kehidupan terjadi dalam gerakan lambat. Setiap energi sangat penting untuk bertahan hidup. Segala sesuatu di sini bergerak dan berenang dengan lambat. Satu-satunya waktu di mana hewan di sini bergerak cepat adalah di saat ia harus menyelamatkan diri dari bahaya. Seperti gurita Dumbo yang mendayung dengan sirip yang seperti telinga. Pada kedalaman 4.000 meter, kita akhirnya mencapai dataran lagi. Dataran abisal yang ditutupi dengan lumpur abu-abu, batuan, dan cedu sisa dari salju lautan, yang akan dikonsumsi oleh udang, teripang laut, landak laut, dan cacing laut. Di beberapa area di dasar lautan ini kadang ditemukan nodul mangan. Karang laut dalam gunakan mereka untuk menetap di dasar laut. Walaupun kehidupan sangat jarang di dasar lautan, tapi di sini ditemukan oasis. Di lembah celah, di mana lempeng tektonik terbelah, magma yang memanaskan air laut dan mineral sampai mencapai suhu 400 derajat Celcius dan menciptakan cerobong asap yang rumit. Di saat kita menyelam dan mencapai 6.000 meter dari permukaan laut, kita mencapai titik terdalam dari dataran abisal. Tetapi jika ingin menyelam lagi ke tempat terdalam, kita sebenarnya baru setengah jalan. Mari kita masuk ke zona hadal. Dunia bawah dari lautan, terdiri dari parit panjang yang sempit, merupakan salah satu lingkungan yang paling ekstrim di bumi. Hanya ekstremofil yang hidup di sini seperti snailfish ethereal yang memegang rekor ikan hidup terdalam yang pernah ditemukan di sekitar 8.000 meter. Kita melihat bebatuan yang runcing dan tajam di saat kita mencapai kedalaman lebih dari 10.000 meter, sampai kita mencapai kemiringan terakhir. Sebuah parit di dalam palung Mariana yang besar dengan lebar sekitar 1,6 km. Inilah titik terdalam. Dengan kedalaman 11.000 meter, tekanan air di sini adalah 1086 bar. Itu seperti ditimpa oleh 1.800 ekor gajah. Tapi bahkan di sini pun kehidupan menemukan caranya untuk bertahan dan berkembang. Di samping teripang laut ada juga udang yang menggoyangkan kehidupannya di perairan ini. Ukurannya sangat mengejutkan. Udang di sini bisa mencapai 30 cm. Dan ada lagi benda lain yang mengambang dengan penuh gaya di sini. Itulah kantong plastik yang pernah ditemukan oleh para ilmuwan pada tahun 2018. Bahkan tempat yang paling tidak dapat dijangkau sekalipun tidak bisa luput dari pengaruh manusia. Dan oksigen kita juga sudah menipis. Mari kita menuju ke permukaan lagi. Setelah menyelam ke dasar laut paling dalam, akhirnya kita sampai juga ke permukaan laut. Lautan sangatlah luas dan dalam. Kita haruslah terus menjaga dan melestarikannya untuk mewariskan ke generasi berikutnya, karena masih banyak sekali yang bisa ditemukan di sana. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.